Kali ini kita akan membahas sifat koligatif berikutnya, yaitu penurunan titik beku. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan peristiwa berikut ini. Hai, di negara-negara bermusim dingin seperti Jepang, Australia, dan Korea, dilakukan penaburan garam. Contohnya, garam CaCl2 untuk mencairkan salju di jalan raya, sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan aman dan nyaman. Nah, mengapa garam dapat mencairkan salju dan apa yang akan terjadi jika yang kita taburkan adalah zat lain? Selanjutnya, di negara-negara bermusim dingin juga dilakukan penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, apa manfaat penambahan etilen glikol pada radiator mobil? Melalui video yang akan kita bahas kali ini, teman-teman akan mampu memahami peristiwa-peristiwa tersebut. Pada proses pembekuan air, terjadi reaksi kesetimbangan antara air berwujud cair dengan air berwujud padat atau es, di mana untuk menjadi padat partikel-partikel air harus saling mendekatkan diri sehingga pergerakan partikelnya menjadi minimum dan hanya terjadi getaran partikel saja. Nah, suhu pada zat tercapainya reaksi kesetimbangan antara zat berwujud cair dan padat pada tekanan 760 mm Hg, inilah yang disebut dengan titik beku. Sebagai contoh, pada tekanan 760 mm Hg, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Artinya, pada suhu 0 derajat Celcius ini terjadi reaksi kesetimbangan atau reaksi dua arah antara air berwujud cair dan air berwujud padat atau es. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika ke dalam air kita tambahkan zat berlarut, misalnya gula? Apakah titik bekunya tetap 0 derajat Celcius? Di suatu percobaan dapat kita lakukan untuk melihat perbedaan titik beku air dan larutan gula. Percobaan dapat kita lakukan dengan membuat campuran pendingin dari butiran es yang ditambahkan dengan beberapa sendok garam, kemudian sekitar 3 ml air dan larutan gula dalam masing-masing tabung reaksi dimasukkan ke dalam campuran pendingin dan kemudian diaduk hingga membeku. Nah, setelah air dan larutan gula membeku, keluarkan tabung reaksi dari campuran pendingin dan biarkan sebagiannya mencair. Terakhir, kita akan mengukur suhu zat pada kedua tabung reaksi dengan menggunakan termometer. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa titik beku larutan gula lebih rendah daripada titik beku air. Hal ini disebabkan karena penambahan gula akan menghalangi pergerakan atau air untuk berubah menjadi fasa padat atau es, sehingga larutan gula membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk menjadi padat. Nah, berdasarkan ilustrasi dan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa penambahan zat terlarut dalam suatu larutan akan menurunkan titik beku larutannya, sehingga titik beku larutan yang dilambangkan dengan TF lebih rendah daripada titik beku pelarut murni yang dilambangkan dengan TF0. Berikutnya, selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan kita sebut dengan penurunan titik beku, yang secara matematis dapat kita tuliskan delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, hal inilah yang menjadi dasar dua peristiwa yang kita tampilkan di awal. Pertama, di negara bersalju, penambahan garam di jalan raya seperti CaCl2 akan menurunkan titik beku larutan atau cairan yang ada di jalan, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius, jalan belum membeku dan masih aman untuk digunakan oleh pejalan kaki atau untuk dilewati kendaraan. Begitu juga dengan penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Penambahan etilen glikol akan menurunkan titik beku larutan radiator mobil, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius, radiator mobil tidak membeku dan mobil masih dapat digunakan. Bagaimana jika ke dalam suatu larutan kita tambahkan zat elektrolit, baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah?
Nah, diingat bahwa pada konsentrasi yang sama, semakin elektrolit suatu zat, maka semakin banyak partikel-partikel zat terlarut dalam larutannya. Nah, ini artinya semakin banyak pula partikel zat terlarut yang akan menghalangi pelarut untuk membeku atau mencapai fase padat sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membeku. Nah, berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan bahwa semakin elektrolit suatu zat terlarut, maka titik beku larutannya semakin rendah. Maka jika kita urutkan pada konsentrasi yang sama, urutan titik beku dari yang tertinggi adalah pelarut murni, larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, dan yang paling rendah adalah titik beku larutan elektrolit kuat. Kemudian untuk larutan dengan sifat yang sama, semakin banyak jumlah ion yang dihasilkan, maka semakin rendah titik bekunya. Menentukan titik beku larutan. Selain melalui eksperimen titik beku, suatu larutan juga dapat kita tentukan dengan menghitung penurunan titik beku atau delta TF larutannya, di mana untuk larutan non-elektrolit, penurunan titik beku atau delta TF dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku molal yang dilambangkan dengan Kf dikali molalitas larutannya. Selanjutnya, karena molalitas massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif atau MR-nya dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram, maka persamaan ini dapat kita turunkan menjadi penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku modal dikali massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Selanjutnya, untuk larutan elektrolit, penurunan titik beku harus melibatkan faktor Van Hoff-nya, di mana penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku modal dikali massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif atau MR-nya dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram, kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, masih ingat ya, faktor Van Hoff dapat kita hitung dengan persamaan 1 ditambah alfa dikali N min 1, dengan N adalah jumlah ion yang dihasilkan dan alfa adalah derajat ionisasinya. Berikutnya diingat bahwa untuk zat elektrolit kuat, faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion yang dihasilkan. Nah, setelah kita menghitung penurunan titik beku atau delta TF-nya, kita kemudian dapat menentukan titik beku larutannya. Diingat bahwa penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan, sehingga jika kita pindah ruaskan, titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku. Soal yang pertama, hitunglah titik beku larutan yang dibuat dengan mencampurkan 6,2 gram etilen glikol dalam 100 gram air. Nah, kita tentukan penurunan titik bekunya terlebih dahulu, di mana untuk soal ini pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah etilen glikol yang merupakan zat non-elektrolit, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah penurunan titik beku atau delta TF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal yang dilambangkan dengan Kf dikali dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi massa larut dalam satuan gram. Nah, langsung saja kita substitusikan semua data yang ada, sehingga penurunan titik beku atau delta TF sama dengan 1,8 derajat Celcius per molal dikali 6,2 gram dibagi 62 gram per mol dikali 1000 dibagi 100 kilo pangkat min 1, hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius
Berikutnya diingat bahwa titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Untuk penurunan titik beku atau delta TF-nya kita hitung, dan untuk titik beku air sebagai pelarut murni air yang dilambangkan dengan TF0 sudah diketahui di soal, yaitu 0 derajat Celcius. Maka jika kita substitusikan titik beku larutan atau TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 1,86 derajat Celcius, hasilnya adalah min 1,86 derajat Celcius. Soal yang kedua, sebanyak 2,22 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna, tentukanlah titik beku larutannya. Nah, untuk soal ini, pelarutnya adalah air dan zat pelarutnya adalah CaCl2, yang merupakan zat elektrolit kuat, sehingga persamaan yang kita gunakan untuk menentukan penurunan titik beku atau delta TF-nya adalah penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku molal, atau Kf dikali dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya, dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram, kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Nah, diingat bahwa untuk zat elektrolit kuat faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion yang dihasilkan, di mana untuk CaCl2 apabila terion akan menghasilkan 3 ion, yaitu 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-, sehingga faktor Van Hoff-nya adalah 3. Lalu, langsung saja kita substitusikan semua data yang sudah ada, sehingga penurunan titik beku atau delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikali 2,22 gram dibagi 111 gram per mol dikali 1000 dibagi 500 kg pangkat min 1 dikali 3 sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikali 0,04 molal dikali 3. Hasilnya adalah 0,223 derajat Celcius. Berikutnya, titik beku yang dilambangkan dengan TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF untuk TF0 atau titik beku pelarut murninya, yaitu air di soal. Sudah diketahui dan delta TF atau penurunan titik beku sudah kita hitung. Maka titik beku larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 0,223 derajat Celcius. Hasilnya adalah min 0,223 derajat Celcius. Soal yang ketiga, larutan basa lemah LOH2 0,4 molal membeku pada suhu min 1,488 derajat Celcius. Jika harga Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius, maka derajat ionisasi larutan elektrolit tersebut adalah... Nah, untuk soal ini pelarutnya adalah air, dan zat terlarutnya adalah basa lemah LOH2 yang merupakan zat elektrolit lemah. Untuk menentukan derajat ionisasinya, kita harus tentukan dulu penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF-nya. Diingat bahwa penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut murni yang dilambangkan dengan TF0 dikurangi dengan titik beku larutan yang dilambangkan dengan TF. Nah, data titik beku air dan larutannya sudah diketahui di soal. Sehingga langsung saja kita substitusikan penurunan titik beku sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi min 1,488 derajat Celcius. Hasilnya adalah 1,488 derajat Celcius. Berikutnya adalah menentukan derajat ionisasinya. Kita tentukan dulu faktor Van Hoff atau I-nya. Dan karena zat terlarutnya bersifat elektrolit lemah, maka persamaan penurunan titik beku yang kita gunakan adalah penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku molal, atau Kf dikali molalitas larutannya dikali dengan faktor Van Hoff-nya. Nah, kita substitusikan semua data yang ada, sehingga 1,488 derajat Celcius sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikali 0,4 molal dikali faktor Van Hoff atau I. Maka 1,488 derajat Celcius sama dengan 0,74 derajat Celcius dikali I. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga faktor Van Hoff atau I sama dengan 1,488 derajat Celcius dibagi 0,74 derajat Celcius. Hasilnya adalah 2,7
Berikutnya, diingat bahwa faktor Van Hoff atau I sama dengan 1 ditambah alfa dikali N-1. Dalam hal ini, LOH2 terion menghasilkan 3 ion yaitu 1 ion L2+, dan 2 ion OH-, sehingga jumlah ion atau N-nya adalah 3, maka 2,01 sama dengan 1 ditambah alfa dikali 3 dikurang 1. Sehingga 2,01 sama dengan 1 ditambah alfa dikali 2. Nah, kita pindah ruaskan sehingga 2 alfa sama dengan 2,01 dikurang 1. Sehingga alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1,01 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,5. Jadi, derajat ionisasi basa lemah LOH2 adalah 0,5. Soal yang keempat, hitunglah massa etanol yang terdapat dalam 500 gram air untuk menurunkan titik beku larutan hingga minus 10 derajat Celcius. Nah, untuk soal ini pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah etanol yang merupakan zat non-elektrolit. Kita tentukan dulu penurunan titik beku atau delta TF-nya. Diingat bahwa penurunan titik beku sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutannya. Untuk titik beku air sebagai TF0 dan titik beku larutan sebagai TF sudah diketahui di soal, sehingga delta TF atau penurunan titik beku sama dengan 0 derajat Celcius dikurang minus 10 derajat Celcius. Hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Selanjutnya, karena zat terlarutnya bersifat non-elektrolit, maka persamaan yang kita gunakan adalah penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku molar atau KF dikali dengan massa zat terlarutnya dibagi massa molekul relatif atau MR-nya dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Nah, untuk soal ini yang akan kita tentukan adalah massa etanolnya. Untuk penurunan titik bekunya sudah kita hitung dan untuk data yang lain sudah diketahui di soal. Maka langsung saja kita substitusikan sehingga 10 derajat Celcius sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dikali massa dibagi 46 gram per mol dikali 1000 dibagi 500 kg pangkat min 1, maka 10 derajat Celcius sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dikali massa dikali 2 dibagi 46 gram per mol. Nah, kita pindah ruaskan sehingga massa sama dengan 10 derajat Celcius dikali 46 gram per mol dibagi 1,86 derajat Celcius per molar dikali 2, hasilnya adalah 123,66 gram.